mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan berkati kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami kesempatan, kemampuan untuk merenungkan hal-hal yang harus kami pikirkan, kami renungkan, dan kami cari kunci-kunci kemenangan dalam kami menghadapi hidup ini, menghadapi dunia yang luar biasa ini. Terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Dan kami menyerahkan doa malam ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Ketika kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga merenungkan firman Tuhan, serta melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam secara online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu hal. Jadi lagi mengingatkan kalau doa pagi, jadi kita memiliki doa pagi pada setiap jam 5 pagi, itu temanya adalah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sambil direnungkan. Makanya ini kesempatan istimewa teman-teman yang saudara yang bersama kami setia mengikuti doa pagi. Nanti kita akan membaca Alkitab secara keseluruhan saudara ya, dari Kejadian sampai Wahyu sambil direnungkan semampu kita di sini. Tapi kalau doa malam itu saudara, doa malam itu temanya bebas, dan seringkali yang kita lakukan adalah menjawab pertanyaan. Nah, oleh karena itu kalau saudara punya pertanyaan, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan kami jawab untuk menjadi tema dalam renungan doa-doa malam kita, semampu kita saudara ya. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab, silahkan kami menunggu itu, supaya renungan malam kita ini benar-benar menjawab kebutuhan kita, begitu loh. Jadi kalau ada hal rohani khususnya yang tidak bisa dimengerti, silahkan dikirimkan kepada kami melalui kolom chatting di situ, bisa itu. Saya berharap tim kami bisa solid mencatat setiap pertanyaan Anda. Kalau belum sempat tercatat, tolong dikirim ulang ya, karena sekali lagi kami tim mengalami kadang-kadang hal-hal yang tidak mudah ya, sehingga kalaupun pertanyaan belum dijawab, diulangi, kami harapkan seperti itu. Nah, kemudian yang doa malam ini bukan hanya menjawab pertanyaan, tapi juga kami ketengahkan seringkalinya adalah mencermati hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, sehingga kita mencari dari firman Tuhan apa yang seharusnya kita lakukan untuk meraih kemenangan dalam hidup seperti itu sebagai orang beriman. Nah, kali ini saya ingin mengajak saudara memperhatikan renungan singkat, judulnya Mencermati Hidup, Menghargai Anugerah. Kita baca dulu surat Yakobus pasal yang keempat ayat 13 dan 14. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 dan ke-14. Firman Tuhan saya baca untuk kita sekalian, berbicara demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sampai di situ pembacaan saya. Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 14. Ini isinya hal yang luar biasa kalau menurut saya. Coba perhatikan ayat 14 tadi yang menyatakan bahwa hidupmu itu sama seperti uap.
kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar ada lalu lenyap. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Dan kalau kita sebagai orang beriman membaca firman Tuhan ini, tidak bisa tidak kita mesti percaya kepada firman Tuhan, karena yang menjadi pegangan kita adalah firman Tuhan, saudara. Nah, saya ingin mengajak saudara merenungkan hidup kita. Ayo kita renungkan, saudara. Sekarang hidup, coba ini apa namanya, kita hidup sekarang. Saya ini hidup, kita ini hidup. Tubuh ini masih punya nyawa, punya sukma, otak masih bisa berpikir, melakukan sesuatu, berprestasi, berbagai hal dapat kita lakukan. Kita ini hidup. Nah, hanya berbagai orang itu memiliki pandangan yang berbeda tentang hidup. Apakah hidup itu? Ada orang yang sembarangan menghadapi hidup, bahkan ada orang yang tidak peduli kepada hidupnya. Hari-hari ini saya memiliki satu beban pelayanan, beban pemikiran. Ada orang yang berkata, "Loh, saya nggak peduli pada hidupku." Lalu bahkan berkata, "Aku nggak hidup ya nggak masalah." Loh, ini padahal masih muda banget. Loh, ini gimana sih? Itu namanya sembarangan, semacam itu. Tapi ada orang yang merenungkan bahwa hidup itu penting, dan hidup itu perlu dipikirkan masa depannya, gitu. Sehingga bahkan untuk memikirkan hidupnya yang penting untuk masa depannya itu, dia melakukan apa saja untuk kesejahteraan masa depannya. Kalau perlu melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma umum, hukum-hukum negara, atau bahkan firman Tuhan, saudara. Nah, ini kan sebuah kebalikan yang sama-sama sembarangan pada akhirnya. Nah, ini loh, saudara. Jadi saya ingin mengajak saudara untuk mencermati hidup, menghargai anugerah itu di sini. Mari kita cermati hidup kita ini seperti apa. Firman Tuhan berkata, hidupmu seperti uap. Uap. Kalau bahasa Jawa itu disebut, uripmu mung kaya abab kang ono banjur ilang, gitu. Abab itu kalau di bahasa Indonesia kan sebetulnya bukan uap. Ini kalau kita memperbandingkan terjemahan ya. Abab itu nafas. Nah, ya uap pada akhirnya sih. Hidupmu ini hanya seperti uap, itu lalu hilang. Loh, ini Tuhan yang berfirman loh, saudara. Nah, tapi di sisi lain, mari kita menghargai anugerah. Kita dianugerahi hidup dan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan ada orang yang usianya lebih dari 100 tahun. Mari kita hargai sebagai anugerah dan kita gunakan sebaik-baiknya. Saudara, kenapa saya mengajak saudara merenungkan hal ini? Saya dipicu oleh hari-hari ini mengikuti, tidak selalu sih, saya tidak mengikuti dengan rinci, tidak selalu. Ini tanggal 10 Desember 1922. Dan pada akhir tahun ini kita disuguhi dengan sebuah pengadilan yang mengadili seorang jenderal yang membunuh anak buahnya. Dan saya tidak selalu mengikuti. Sekarang ini saudara bisa membuka di YouTube, itu ada banyak rekaman pengadilan itu, saudara ya, diunggah bebas di sana. Jadi ini sudah bukan rahasia lagi. Sudah bukan rahasia lagi. Jadi kalau saya menceritakan di sini ini hanya mensitir sebagian aja. Yang lebih peka-peka, yang lebih penting-penting ada di sana. Sudah bukan rahasia lagi. Tapi saya ingin mengajak saudara merenungkan hal ini. Anda tahu pengadilan mana yang saya maksud? Ini pengadilan ini belum selesai dalam hari-hari ini. Dan masih banyak yang misteri. Ada seorang jenderal bintang 2 di negara kita, dan itu orang beriman, saudara. Orang beriman, saya ulangi. Tapi dia membunuh anak buahnya dengan menyuruh orang lain di depan matanya untuk menembak, bahkan diindikasi dia sendiri ikut menembak. Di pengadilan itu belum terbukti sih. Tapi yang kemarin itu mengusik perasaan saya itu begini, ini orang beriman, dan ketika di pengadilan dia mengakui ada hal-hal yang sudah dia akui, ya, memerintahkan menembak, lalu alasan untuk menembak itu kenapa, gitu. Apapun alasannya, tapi kalau membunuh orang, padahal orang yang seiman,
Wah, ini hal yang luar biasa namanya. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah ketika kita membaca kaitan berita itu dengan berita-berita yang lain. Saudara, ada berita yang lain yang diviralkan orang sekarang ini, bahwa almarhum Brigadir J yang sudah tewas itu di rekeningnya memiliki tabungan. Dan ini masih menjadi banyak perbincangan, tetapi di salah satu podcast yang saya ikuti, salah satu perbincangan yang saya ikuti, dan Anda bisa membuka itu di sini, bukan rahasia ini. Ada orang yang yakin betul, ini ahli yang bilang begini, yakin betul bahwa uang 100 triliun rupiah itu ada di rekening almarhum yang dibunuh itu. Nah, pertanyaannya ini kan misterius. Jadi dalam gambaran saya, wah ini banyak hal yang misterius ini. Ada perilaku-perilaku di mana mereka yang menjadi pelaku tragedi itu, ya, yang membunuh maupun yang dibunuh atau siapapun yang terkait, itu mengelola atau memegang uang sampai puluhan triliun loh, saudara, bukan miliar, tapi triliun. Nah, pertanyaannya entah itu benar, entah itu tidak. Tetapi bahkan yang sudah terungkap, sudah jelas bahwa ada seseorang yang kurang menghargai hidup, kalau menurut saya. Karena yang sudah terungkap itu sudah benar, fakta itu. Seorang jenderal membunuh orang lain dan orang itu adalah anak buahnya sendiri. Ini jenderal bintang 2 loh, saudara. Ini pejabat yang tidak main-main. Dan indikasinya, bukan indikasi, kalau faktanya dia kaya, ya. Tetapi indikasi-indikasi yang di luar batas, sampai memegang uang jumlahnya triliunan rupiah untuk dikelola dalam tanda petik, dikelola untuk apa, asalnya dari mana, seperti itu. Tetapi faktanya, kalau saya mengikuti, bahkan orang-orang di dekat saya, orang dekat saya mengatakan bahwa wah, dulu di tempat kami itu saya tahu ada perjudian gitu. Tetapi sekarang sejak peristiwa pengadilan ini muncul, maka perjudian itu berhenti sama sekali. Jadi apakah ada hubungannya? Saya nggak tahu. Tapi faktanya begitu. Nah, hanya bagi kita orang beriman, saya mengajak saudara-saudara menggunakan peristiwa ini untuk merenungkan hidup kita, ini yang penting. Sekali lagi, kalau berbicara masalah ini nanti kaitannya dengan politik, dengan penyelewengan, dengan pemerintahan, dengan aparat, dengan wah, itu sebetulnya sekarang ini transparan. Sebelum saya membicarakan, orang-orang, saudara semua sudah bisa mencari yang lebih detail daripada yang saya ceritakan. Tapi saya tidak mau menceritakan dengan detail, hanya garis besarnya saja. Kesimpulannya adalah bahwa ada seorang pejabat besar, orang beriman, ulangi, orang beriman, yang membunuh, yang dibunuh, yang membantu pembunuhan, semuanya seiman. Waduh, dan saudara-saudara, itu semua dimungkinkan menyangkut hal-hal yang rahasia, yang amat sangat rahasia, yang bahkan mungkin di depan pengadilan saja belum terungkap, ya. Tetapi ada orang yang sepertinya dalam hidup ini lalu dianggap remeh, begitu aja. Hidup itu dianggap remeh. Nah, bagaimana kalau ada seorang, ya analisa saya ya, seorang jenderal bintang 2, dan jenderal itu bisa mengatur aparat, loh ya toh, orang dia itu kepalanya polisinya polisi. Jadi sudah tidak ada di atas dia. Jadi dia bisa menjadi godfather, gitulah istilahnya. Apa saja bisa diatur sama dia. Termasuk yang terakhir mau mengatur soal kronologi pembunuhan ini, tapi Tuhan izinkan itu terungkap, ya tidak bisa diatur. Nah, tapi coba bayangkan kalau ada pribadi yang semacam itu
Itu kan mirip ketika kita merenungkan kehidupan Raja Salomo di dalam sejarah suci di Perjanjian Lama. Apa saja bisa diatur sama Salomo, tapi akhirnya Salomo jatuh. Nah, jadi ada orang yang dalam hidup ini sepertinya tidak membayangkan bahwa hidup ini ada batasnya, bahwa hidup ini bisa mati. Nah, ini yang saya ajak saudara membayangkan. Saudara sekarang tidak usah berpikir yang terlalu tinggi lah. Kalau terlalu tinggi mengenai pengadilan dan kasus-kasus ini yang di luar nalar kita orang-orang sederhana tidak nyampe pikirannya sampai di sana. Tapi firman Tuhan berkata, apakah hidupmu itu hanya sama seperti uap yang sebentar aja ada lalu lenyap. Itu firman Tuhan yang berkata kepada kita. Nah, maka tugas kita untuk mencermati hidup ini dan menghargai anugerah kehidupan itu, gitu loh. Itu loh yang saya ingin mengajak saudara. Dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita ini, kita merenungkan. Nah, itu sebabnya maka di renungan di doa malam kita ini, ayo kita menggunakan apa yang terjadi di sekitar kita renungkan. Bahkan ada hal-hal yang mungkin mengancam, mungkin dia tahu kalau resesi seperti itu kan ancaman buat hidup kita. Tapi kita renungkan dan kita cari kehendak Tuhan sehingga hidup kita ini selamat karena dijagai oleh Tuhan. Nah, gitu loh maksud saya. Nah, sekarang kita kalau mencermati peristiwa ini, kok ada pribadi yang seperti itu kan menjadi pelajaran penting. Bukan tidak bisa disebut keteladanan, tapi pelajaran penting buat kita. Ada orang yang dalam menghadapi hidup ini sudah tidak mikirkan soal ekonomi. Lah, duitnya bertriliun-triliun begitu. Kalau sudah begitu, maka sepertinya norma-norma yang ada itu sudah tidak berlaku buat dia. Bisa diatur lah semuanya. Dan orang kalau sudah merasa seperti itu, maka bahkan mungkin yang maha kuasa saja mau diatur sama dia, kayak gitu. Orang lupa bahwa hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar ada lalu lenyap. Itu loh saudara. Nah, dengan demikian maka sekali lagi mari kita tarik kepada hidup kita sekarang ini. Saudara yang mungkin sekarang masih berjuang soal ekonomi, soal hidup aja masih perlu dengan perjuangan, kerja keras, itu wajarlah, kita ini manusia harus bekerja keras. Tapi juga mari cermati hidup itu dan hargai hidup itu dalam hubungannya dengan yang maha kuasa. Nah, saudara yang sudah berhasil, sudah sukses, duitnya banyak, hartanya banyak, anak cucu lengkap, sehat, segala sesuatu berjalan dengan baik, bahkan mungkin kayak seperti kasus yang sedang kita bicarakan ini, bisa mengatur segala sesuatu, punya duit banyak, mau makan apapun tinggal order, mau pakai apapun tinggal beli, segala fasilitas terlengkapi. Mari kita menyadari, yaitu mencermati dan menghargai hidup dan anugerah ini. Harus ingat bahwa hidup itu ada batasnya, bahwa manusia itu ada batasnya. Antara hidup dan mati itu bahkan terpautnya bisa tipis. Orang bisa tiba-tiba dipanggil Tuhan gitu bisa. Nah, kalau ingat yang semacam itu, jangan sembarangan dalam hidup ini. Contoh-contoh yang ditampilkan di media sosial yang dapat kita amati, ini menjadi pelajaran penting buat kita, saudara. Sehingga apapun keberadaan saudara dan saya, mungkin saudara sudah disebut orang yang masih dalam perjuangan, orang-orang muda, masih berjuang, rumah belum punya, pasangan hidup belum punya, itu masih dalam perjuangan. Atau saudara sudah menjadi orang yang sukses, semuanya sudah ada, sekarang tinggal menikmati hidup, apapun yang kita jumpai. Tapi perhatikan hidupmu. Firman Tuhan berkata, hidupmu itu sama dengan uap yang sebentar ada, kemudian lenyap. Nah, kalau begitu, maka apa yang lebih penting dalam hidup ini? Yang lebih penting adalah kaitan kita, hubungan kita, relasi kita dengan yang maha kuasa. Karena hal rohani itu menempati hal yang penting. Jadi walaupun kaya, sugih, melegedu seperti apapun, saudara, itu ingatlah bahwa ada yang maha kuasa. Dan hidup ini ada batasnya. Dan hidup ini ada aturannya. Di mana ada Tuhan, di situ ada aturan. Makanya harap hidup ini memperhatikan aturan Tuhan. Tuhan kalau mengatur itu dengan alam. Contohnya, Tuhan mengatur hidup manusia itu ada batasnya. Manusia harus mati pada waktunya. Ya sudah, kalau itu dicermati, dipahami, direnungkan dong.
Jangan sembarangan, karena hidup itu bisa mati sewaktu-waktu. Dan itu tidak bisa dilawan. Kalau sudah aturan Tuhan, tidak bisa dilawan. Tuhan mengatur, matahari akan terbit dari timur ke barat. Gitu. Saudara mau menentang itu, tidak bisa. Matahari mau kita belokkan untuk dengan kemampuan manusia, dengan ilmu teknologi apapun juga dibelokkan supaya pergi ke utara, tidak bisa, saudara. Itu aturan Tuhan. Di mana ada Tuhan, di sana ada aturan. Nah, aturan itu terejawantahkan atau termanifestasi, dinyatakan juga dalam aturan-aturan yang mengatur orang bermasyarakat, yang mengatur orang bernegara, yang mengatur berbagai hal. Itu Tuhan mengatur. Makanya aturan yang berbasiskan kebenaran Tuhan, nah itulah yang harus kita renungkan dan kita hidupi, saudara. Adanya di mana? Di firman Tuhan, tentu saja. Nah, kembali lagi, jadi jangan sembarangan menghadapi hidup ini dengan contoh-contoh yang viral di sekitar kita. Tapi mari kita mencermati hidup itu, dicermati, ya, dan juga menghargai anugerah berupa kehidupan itu sendiri, supaya hidup kita mengarah kepada keberhasilan dan kesejahteraan hidup di masa depan. Nah, nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini, saudara, ya, dengan merenungkan berbagai hal yang sudah saya sampaikan di atas tadi, yang sudah saya sampaikan tadi, berdasarkan firman Tuhan ini kita mengingat, dan saya susun dalam sebuah kalimat. Nilai untuk perenungan kali ini yang dapat saya ketengahkan adalah manusia yang baik adalah yang berhikmat dalam mencermati hidup dan yang mampu mengucap syukur atas anugerah kehidupan itu sendiri. Itu, saudara, ya. Saya ulangi, manusia yang baik adalah yang berhikmat dalam mencermati hidup dan yang mampu mengucap syukur atas anugerah kehidupan itu. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan berdoa syafaat untuk berbagai hal, juga termasuk yang ada di sekeliling kita, dan juga kita akan mendoakan nama-nama yang masih harus kita dukung dalam doa dalam minggu ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami tahu kami hidup di dunia yang luar biasa sekarang ini, bahkan kami mengalami, melihat hal-hal yang luar biasa yang dapat kami baca, kami simak, kami lihat videonya tentang peristiwa-peristiwa luar biasa yang di luar akal kami sebagai orang yang sederhana yang terjadi di sekitar kami. Kali ini kami mengucap syukur Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk merenungkan tentang kehidupan. Berikan kepada kami kemampuan untuk mencermati hidup kami dan menghargai hidup kami, supaya sesuai dengan firman-Mu kami menyadari bahwa hidup itu ada batasnya, tapi hidup itu anugerah yang perlu kami syukuri. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kehidupan ini, dan boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan akhirnya membawa damai sejahtera bukan hanya bagi kami tapi juga untuk orang-orang sekeliling kami. Tuhan memberkati kami dan keluarga kami dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Dan sekarang kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami ini, terutama yang masih terjadi hari-hari ini, pengadilan yang menyangkut hal-hal yang mungkin masih berupa misteri, berupa rahasia, dan mungkin itu hal-hal yang cukup besar yang bisa mempengaruhi bangsa dan negara ini. Kami mohon Tuhan berkati pengadilan sekarang yang ada, sehingga hal-hal yang salah tetap Tuhan nyatakan salah, sehingga negara kami bersih dari penjahat, tetapi negara kami dipimpin oleh orang-orang yang Tuhan percaya memimpin dari pusat sampai ke daerah adalah orang-orang yang benar, sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ini doa kami, ya Tuhan. Terima kasih, berikan kesejahteraan kepada bangsa negara kami juga, kota-kota di mana kami tinggal. Kami menyerahkan, Tuhan yang memberkati sehingga semuanya ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kami sekarang juga berdoa untuk nama-nama, terutama yang membutuhkan kesembuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Ari Adi Wirawan, saudara kami Anis Diawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Miske Tombek Sutekno Hati Wijaya, saudara kami Elizabeth Simintawati Indah Purwaning Tias, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alekio Vanuwibowo,
saudara kami Sutiah semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiawati semuanya di Semarang. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan, pemulihan, dan pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan, kerohanian ke arah kebaikan, kebenaran Tuhan, pemulihan yang baik. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain, yaitu pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtor ini. Mohon Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi jalan keluar, terobosan baru, keberhasilan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semua yang kami kerjakan dalam hidup kami, keseharian kami menyerahkan Tuhan yang menolong, memberkati, sehingga semua yang kami kerjakan menuju kepada kesempurnaan, yaitu kesempurnaan Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur dengan ini, setiap hari Tuhan memberkati kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, optimisme, antusiasme, semangat bergairah menyambut masa depan kami untuk bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada saudara yang sudah mendukung, mengikuti doa ini, bahkan juga menyampaikan dukungan-dukungan yang lain, dukungan apapun juga yang menambah semangat kami dan juga mempermudah segala hal yang kami kerjakan oleh anugerah Tuhan, melancarkan semuanya. Dan kami memberitahukan bahwa doa malam dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu, setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi setiap jam 5 pagi. Temanya berbeda. Kalau yang doa pagi adalah meneliti isi kitab suci dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Doa kita dapat menyelesaikannya sampai kitab Wahyu pasal terakhir. Dan kami tetap membutuhkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa, saudara-saudara sekalian. Like, komen, dan share. Dan terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, yang berkenan membagikan kepada teman-teman lain di sekeliling Anda, sehingga lebih banyak lagi teman-teman seiman yang diberkati dengan berkat rohani setiap hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.